Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam cerdas selalu. Halo Sobat Saintek, bertemu lagi bersama saya. Dan kali ini sesuai dengan subtitle, kita akan membahas tentang sistem gerak, yaitu sistem rangka. Tapi sebelum itu, apa sih itu sistem rangka? Mau tahu lebih lanjut? Ikuti ya. Nah, Sobat Sains, sistem rangka atau sistem muskuloskeletal adalah kerangka tulang yang berfungsi untuk menopang, melindungi, dan memungkinkan pergerakan tubuh. Sistem rangka ini tersusun dari beberapa tulang-tulang. Nah, tulang-tulang ini merupakan salah satu sistem gerak pasif di dalam tubuh manusia. Setelah itu nantinya akan dilekatkan oleh otot-otot yang akan membuat kita bergerak sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tulang di dalam tubuh manusia itu pada saat bayi jumlahnya sekitar 270 tulang. Namun saat dewasa jumlahnya berkurang loh. Berkurang jadi berapa? Nah, saat dewasa tulang di dalam tubuh manusia itu berjumlah sekitar 206 tulang. Hah? Kok tulangnya bisa berkurang sih? Jadi teman-teman, tulangnya itu tidak berkurang, namun tulang-tulang itu nantinya akan bersambungan seiring dengan berjalannya umur, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia. Tulang-tulang tersebut akan terhubung menjadi satu tulang. Dari 5 bagian tulang misalnya menjadi satu tulang. Nah, maka dari itu saat dewasa tulang dalam tubuh manusia itu menjadi 206 tulang. Apa sih fungsi tulang atau rangka? Memberi bentuk tubuh, Betul, tempat menempelnya otot-otot, itu juga betul. Nah, Sobat Sains, jadi tulang atau rangka itu memiliki fungsi yang sangat banyak dan itu merupakan bagian penting dari tubuh kita. Sobat Sains mau tahu nggak apa aja fungsinya? Ikutin ya. Yang pertama, memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak. Yang ketiga, penyangga berat badan. Yang keempat, tempat melekatnya otot-otot rangka atau otot lurik. Yang kelima, mendukung terjadinya gerakan. Yang keenam, hematopoiesis. Yang ketujuh, tempat penyimpanan mineral. Yang kedelapan, tempat penyimpanan energi. Dan yang terakhir adalah fungsi imunologis. Jadi Sobat Sains, rangka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangka aksial atau rangka sumbu tubuh, dan yang kedua adalah rangka apendikuler atau rangka pelengkap dan juga anggota gerak tubuh. Jadi Sobat Sains, yang pertama kita akan belajar tentang rangka aksial dan juga apa aja sih tulangnya dan berapa sih jumlahnya. Tapi sebelum itu, bentar, kayaknya kameranya kotor deh. Nah, sekarang kita udah ganti kostum nih Sobat Sains. Jadi biar kerasa banget belajar biologinya dan lebih semangat. Jadi kita lanjut saja untuk membahas tulang atau rangka aksial. Jadi yang pertama kita mulai dari rangka aksial. Rangka aksial ini terletak di dalam sumbu tubuh. Rangka aksial memiliki 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam atau hyoid, tulang belakang, tulang dada dan juga tulang rusuk. Nah, yang pertama kita mulai dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak berjumlah 22 buah yang berfungsi untuk melindungi otak, melindungi organ pendengaran dan juga melindungi organ penglihatan. Nah, tulang tengkorak ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan juga tulang fasial atau tulang wajah. Nah, di dalam tulang tengkorak ini juga ada yang dinamakan sutura. Jadi sutura ini merupakan gabungan tulang di dalam tengkorak yang tidak dapat bergeser atau bergerak. Dia tuh bergabung menjadi satu dan tidak bisa bergerak. Itu dinamakan sutura. Dan dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah sutura serrata, yang kedua adalah sutura squamosa, dan yang terakhir adalah sutura harmoniana atau sutura plana. Nah, sekarang langsung saja kita lanjut ke bagian-bagian atau macam-macam tulang tengkorak. Oke, yang pertama adalah tulang kranial atau tulang tempurung kepala yang dimulai dari frontal atau tulang dahi yang berjumlah 1 tulang, parietal atau tulang ubun-ubun yang berjumlah 2 tulang, oksipital atau tulang bagian belakang kepala yang berjumlah 1 tulang, temporal atau tulang kepala samping yang berjumlah 2 tulang, sphenoid atau tulang baji yang berjumlah 1 tulang, dan juga ethmoid atau emoid atau tulang tapis yang berjumlah 1 tulang.
Yang kedua adalah tulang fasial atau tulang wajah yang dimulai dari maksila atau tulang rahang atas yang berjumlah 2 tulang. Selanjutnya adalah palatum atau tulang langit-langit yang berjumlah 2 tulang. Lanjut lagi tulang zigomatik atau tulang pipi yang berjumlah 2 tulang. Selanjutnya adalah tulang lakrimal atau tulang mata yang berjumlah 2 tulang, dan juga ada nasal atau tulang hidung yang berjumlah 2 tulang. Selanjutnya adalah septum nasal atau tulang sekat rongga hidung yang berjumlah 1 tulang. Selanjutnya ada kongka nasal atau tulang karang hidung yang berjumlah 2 tulang, dan yang terakhir adalah mandibula atau tulang rahang bawah yang berjumlah 1 tulang. Jadi totalnya adalah 22 tulang tengkorak. Selanjutnya adalah macam-macam tulang telinga dalam dan juga hyoid yang dimulai dari malleus atau tulang martil yang berjumlah 2 tulang. Selanjutnya ada incus atau tulang landasan yang berjumlah 2 tulang, dan yang ketiga ada stapes atau tulang sanggurdi yang berjumlah 2 tulang, dan yang terakhir ada hyoid atau tulang yang berjumlah 1 tulang. Jadi total keseluruhannya adalah 7 tulang yang ada di tulang telinga dalam dan juga hyoid. Selanjutnya adalah macam-macam tulang belakang atau kolumna vertebra. Yang pertama dimulai dari cervix atau tulang leher atau C1 sampai C7 yang berjumlah 7 ruas tulang. Dan yang selanjutnya adalah toraks atau tulang punggung atau T1 sampai T12 yang berjumlah 12 ruas. Selanjutnya ada lumbar atau tulang pinggang atau L1 sampai L5 yang berjumlah 5 ruas tulang. Selanjutnya adalah sakrum atau tulang kelangkang yang dinamakan S1 sampai S5. Pada saat bayi jumlahnya ada 5 tulang, namun saat dewasa berfungsi menjadi 1. Dan yang terakhir adalah koksigis atau tulang ekor yang jumlahnya saat bayi itu ada 4 tulang, namun saat dewasa berfungsi menjadi 1. Jadi total keseluruhannya adalah 26 tulang belakang. Selanjutnya adalah macam-macam tulang dada, sternum, dan juga tulang rusuk atau kosta. Yang pertama dimulai dari tulang dada atau sternum yang berjumlah hanya 1. Namun tulang dada ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama adalah manubrium sterni atau kepala tulang dada, dan yang kedua ada corpus sterni atau badan tulang dada, dan yang terakhir adalah processus xiphoid atau tulang taju pedang. Selanjutnya masuk ke tulang rusuk atau kosta. Yang pertama ada costa vera atau tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang. Atau 14 ruas. Yang kedua ada costa spuria atau tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang atau 6 ruas. Dan yang terakhir ada costa fluitantes atau tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang atau 4 ruas. Jadi total keseluruhannya itu pada tulang dada dan juga tulang rusuk itu ada 25 tulang. Selanjutnya adalah macam-macam tulang apendikuler yang dimulai dari gelang bahu atau pektoral. Yang pertama ada clavicula atau tulang selangka yang berjumlah 2 tulang di kanan dan kiri. Selanjutnya ada scapula atau tulang belikat yang berjumlah 2 tulang juga pada kanan dan kiri. Jadi totalnya itu ada 4 tulang. Yang kedua turun lagi ke anggota gerak atas atau ekstremitas superior yang dimulai dari humerus atau tulang lengan atas yang berjumlah 2 tulang. Selanjutnya, tulang yang sejajar dengan jempol merupakan radius atau tulang pengumpil yang berjumlah 2 tulang pada 2 tangan. Selanjutnya, yang sejajar dengan kelingking tangan merupakan ulna atau tulang hasta yang berjumlah 2 tulang pada kedua bagian tangan. Dan lanjut ke sini merupakan karpal atau tulang pergelangan tangan yang berjumlah 16 tulang pada kedua lengan. Satu lengannya itu 8 tulang. Selanjutnya, ini merupakan metakarpal yang merupakan tulang telapak tangan yang berjumlah 10 tulang pada kedua belah tangan. Satu tangan itu ada 5 tulang. Dan selanjutnya ini adalah falangus atau tulang jari-jari tangan yang berjumlah 28 tulang pada kedua tangan. Satu tangannya itu ada 14 tulang. Jadi total keseluruhannya itu ada 60 tulang pada anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Yang ketiga ada gelang panggul. Nah, di sini ada tulang yang bernama pelvis atau tulang gelang panggul yang berjumlah 2 tulang. Namun tulang ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tulang usus atau ilium, yang kedua tulang kemaluan atau pubis, dan yang ketiga ada tulang duduk atau ischium. Jadi total dari tulang gelang panggul ini adalah 2 tulang.
Yang keempat, yang di paling bawah ada anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior yang dimulai dari femur atau tulang paha yang berjumlah 2 tulang pada kaki kanan dan kiri. Selanjutnya turun ke bawah ada tibia atau tulang kering yang berjumlah 2 tulang pada kaki kanan dan kiri. Selanjutnya ada fibula atau tulang betis yang berjumlah 2 tulang pada kanan dan kiri, dan naik lagi sedikit ada patella atau tulang tempurung lutut yang berjumlah 2 tulang pada kaki kanan dan kiri. Selanjutnya turun lagi ke bawah ada tarsal atau tulang pergelangan kaki yang berjumlah 14 tulang. Di kanan ada 7 dan di kiri ada 7. Selanjutnya ada metatarsal atau tulang telapak kaki yang berjumlah 10 tulang. Di kanan ada 5 dan di kiri ada 5. Selanjutnya ada falangus atau tulang jari-jari kaki yang berjumlah 28 tulang. Di kanan ada 14, di kiri ada 14 tulang. Jadi total keseluruhannya itu adalah 60 tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Jadi di tulang apendikuler itu ada 126 tulang, ditambah lagi dengan tulang aksial mulai dari tengkorak ada 22 tulang, tulang telinga dalam dan juga hyoid 7 tulang, tulang belakang ada 26 tulang, tulang dada dan juga tulang rusuk ada 25 tulang. Setelah ditotalkan jumlahnya itu ada 206 tulang pada tubuh manusia dewasa. Seperti itu Sobat Sains. Macam-macam tulang tengkorak. Frontal tulang dahi, jumlahnya ada 1. Parietal tulang ubun-ubun, jumlahnya ada 2. Oksipital tulang kepala belakang, jumlahnya ada 1. Temporal tulang pelipis, jumlahnya ada 2. Nasal tulang hidung, jumlahnya ada 2. Maksila tulang rahang atas, jumlahnya ada 2. Mandibula tulang rahang bawah, jumlahnya hanya 1. Zigomatik tulang pipi, jumlahnya ada 2. Sphenoid tulang baji, jumlahnya ada 1. Ethmoid tulang tapis, jumlahnya ada 1. Septum nasal tulang sekat rongga hidung, jumlahnya ada 1. Kongka nasal tulang karang hidung, jumlahnya ada 2. Macam-macam tulang belakang. Tulang leher ruasnya 7, nama latinnya adalah cervix. Tulang punggung 12 ruas, nama latinnya thorax. Tulang pinggang berjumlah 5, nama latinnya adalah lumbar. Tulang kelangkang berjumlah 1, nama latinnya sacrum. Tulang ekor berjumlah 1, nama latinnya adalah coccyges. Itu adalah nama dan jumlah tulang belakang. Macam-macam tulang dada. Tulang hulu manubrium, tulang badan corpus sterni, tajuk pedang processus xiphoid, itu adalah nama tulang dada. Macam-macam tulang rusuk. 7 pasang tulang rusuk sejati costa vera. 3 pasang tulang rusuk palsu, namanya costa spuria. 2 pasang tulang rusuk melayang costa fluctuantes, itu adalah nama, jumlah, dan latin tulang rusuk. Macam-macam gelang bahu. 2 tulang selangka, namanya clavicula. Scapula tulang belikat, hap, jumlahnya 2. Macam-macam tulang pinggul. Ilium 2 tulang pinggul, isium 2 tulang duduk, pubis 2 tulang kemaluan, namanya tulang panggul. Macam-macam anggota gerak atas.
2 tulang lengan atas namanya humerus, 2 tulang pengumpil namanya radius, 2 tulang hasta nama latinnya ulna, 16 tulang pergelangan tangan karpal, 10 tulang telapak tangan metakarpal, 28 tulang jari tangan falangus. Macam-macam anggota gerak bawah. Tulang tempurung lutut, tut tut tut, namanya patella. Jumlahnya ada 2 tulang paha femur, 2 tulang kering tibia, 2 tulang betis fibula. Tulang pergelangan kaki namanya tarsal, jumlahnya 14. Tulang telapak kaki metatarsal, jumlahnya ada 10. Tulang jari kaki falangus, jumlahnya ada 28.